merupakan salah satu perusahaan produksi sepatu dan juga pakaian atletis yang saat ini masih terbesar dan juga masih berkompetisi dengan kompetitor lainnya. Nah, di video kali ini kami akan membahas seputar supply chain management atau manajemen rantai pasok dari Nike itu sendiri. Nike sendiri itu memiliki supply chain yang konvensional yang masih diterapkan mulai dari proses perancangan, kemudian ada penyediaan material dari supplier, kemudian juga proses manufakturnya di pabriknya, kemudian akan disebarkan melalui distribusi hingga ke retail dan hingga ke end customer-nya. Jadi untuk rantai pasoknya Nike sendiri itu menerapkan 6 SC strategi atau 6 supply chain strategi. Yang pertama tentunya dari desain jaringan atau network design, di mana Nike ini tuh mereka menggunakan omnichannel namanya, di mana omnichannel ini mampu mengintegrasikan beberapa saluran distribusi dari negara-negara sehingga bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, yang kedua itu ada production system atau sistem produksi, di mana Nike itu mengadopsi dua jenis sistem produksi. Yang pertama itu dari MTO atau make to order, di mana make to order ini selebihnya itu digunakan untuk produk-produk yang custom atau mungkin limited edition, jadi hanya terbatas. Kemudian untuk yang make to stock itu untuk produk-produk yang umum atau produk-produk yang diperjualbelikan secara massal. Selanjutnya ada dari aspek inventory atau penyimpanan, di mana Nike itu memiliki fasilitas cobots yang dapat membantu mereka mensortir atau memindahkan barang-barang di warehouse-nya. Kemudian ada juga aspek transportasi, di mana Nike itu selebihnya distribusinya menggunakan kapal kargo yang bertenaga hidrogen, di mana ini tuh tujuannya tuh untuk mengurangi emisi CO2. Oke, selanjutnya ada dari aspek supply atau sourcing, di mana Nike itu menerapkan konsep outsourcing dan diversifikasi penyedia bahan baku. Jadi tetap banyak sekali backupnya Nike ini. Kemudian yang terakhir ada aspek product development, di mana Nike ini mendevelop atau mengembangkan salah satu produknya itu melalui barang-barang daur ulang. Misalnya itu ada jersey Milan di 2021 yang itu menggunakan botol bekas. Jadi distribusi merupakan suatu saluran pemasaran yang mendukung aktivitas pengiriman barang hasil dari produksi kepada end customer. Nah, sedangkan transportasi itu dapat diartikan sebagai pemindahan manusia atau suatu barang dari satu ke tempat yang lain menggunakan sarana tertentu. Di distribusi dan transportasi berfungsi untuk mengantarkan produk dari lokasi produksi sampai hingga lokasi produk tersebut akan digunakan. Oke, jadi saluran distribusi Nike terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Nike menjual atau memproduksi ke gerai AS atau Amerika Serikat dan juga pasar internasional, di mana Nike mendapatkan pendapatan terbesar dari distribusi ini. Yang kedua, Nike melakukan menjual langsung ke konsumen atau direct to customer atau disebut DTC, di mana Nike menjual ke gerai-gerai atau melalui pabrik dengan menjualnya ke e-commerce, sehingga ini menjadi pendapatan yang kedua bagi Nike. Melalui saluran distribusinya itu bekerjasama dengan retail-retail yang dapat dibilang cukup familiar ataupun terkenal ya, di mana terdapat mungkin kalau yang kita tahu Foot Locker dan juga di JD Sport ataupun Intersport. Nah, di mana ini merupakan pendapatan terbesar bagi Nike. Kemudian pada tanggal 31 Mei, nah sementara itu baik wholesale ataupun DTC merupakan saluran distribusi yang penting bagi Nike. Pendekatan DTC Nike itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu toko fisik dan juga platform e-commerce, di mana untuk toko fisik atau platform fisiknya itu Nike mendapatkan pendapatan terbesar dari toko tersebut, di mana Nike itu menyediakan atau mensuplai, displaykan sepatu-sepatu mereka yang premium, sehingga itu dapat menarik perhatian dari customer, sehingga dapat dibilang toko fisik Nike itu mendapatkan pendapatan terbesar. Oke, kemudian untuk strategi distribusi online dari Nike sendiri, itu Nike berfokus pada penjualan digital, di mana Nike memanfaatkan kemajuan teknologi merupakan dari website ataupun e-commerce yang sudah berada. Jadi hal ini membuat Nike menjadi untung, di mana Nike mendapat keuntungan sebesar 35% dari penjualan ini setiap tahunnya. Nah, itu akan selalu naik, sedangkan sebelumnya Nike hanya mendapatkan penjualan dari penjualan e-commerce ataupun digital itu hanya sebesar 7%. Oke, untuk menunjang saluran distribusi tersebut, Nike tertarik dengan menggunakan jalur kapal, di mana ini merupakan jalur laut. Nah, di sini membuat Nike menjadi tertarik untuk di mana Nike sendiri menggunakan kapal kargo. Oke, yang berikutnya Nike juga memiliki transportasi dengan menggunakan jalur udara. Nike sendiri menggunakan pesawat DC-8 untuk mengirimkan berbagai barangnya, untuk terutama produk-produk atau aparel-aparel baru mereka ke Asia. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang fenomena blue wave. Teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu blue wave. Blue wave adalah fenomena di mana ketika
fluktuasi permintaan pada end customer itu dia berubah-ubah antara meningkat ataupun menurun. Dan fluktuasinya ini dia umumnya terjadi secara beberapa waktu saja atau dalam beberapa rentang waktu, tidak terjadi untuk selamanya. Nah, kemudian pada bulut ini juga terjadi misinterpretasi atau salah menginterpretasikan data tersebut, yang sebenarnya seharusnya fluktuasi demand tersebut hanya berjalan secara sementara, namun disalah diinterpretasikan oleh tahapan SCM lainnya seperti distributor dan manufaktur, bahwa demand-nya itu akan berubah untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, hal ini akan menjadi masalah karena hal ini dapat menyebabkan tahapan supply chain lainnya, misalnya pada distributor atau retail atau pada manufaktur, untuk meminta atau memproduksi barang yang dengan jumlah yang berlebih atau kurang, tidak sesuai dengan demand-nya. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, demand dari customer tersebut berfluktuatif yang menyebabkan sebuah kebingungan. Nah, contoh konkretnya adalah misalnya pada suatu ketika beberapa retail di naik itu dia mengalami kehabisan suatu sepatu. Kehabisan suatu sepatu tersebut hanya disebabkan oleh tren. Namun manufaktur naik membacanya bahwa permintaan sepatu tersebut akan selalu meningkat terus. Padahal sepatu tersebut hanya tren saja, hanya berkahnya habis karena tren saja. Hal tersebut dapat menyebabkan menumpuknya jumlah jenis sepatu tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang POA atau Performance of Activity. Di sini ada terdapat 7 aspek yang akan dinilai. Pertama adalah biaya, akan membahas tentang berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh tahapan supply chain tersebut. Waktu adalah seberapa lama supply chain tersebut mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian ada kapasitas atau seberapa banyak barang atau pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh supply chain tersebut. Kemudian ada yang keempat adalah kapabilitas atau kemampuan dari supply chain tersebut untuk memenuhi permintaan. Kelima adalah produktivitas, yaitu seberapa sering supply chain tersebut memproduksi barang. Terakhir, keenam ada utilitas atau seberapa sering mesin-mesin atau berapa banyak yang menganggur di supply chain tersebut. Dan terakhir adalah outcome atau dampak dari output yang dihasilkan dari tahapan supply chain tersebut. Kedua aspek tersebut akan menjadi penilaian yang terpenting bagi sebuah tahapan supply chain. Oke, jadi selain POA, ada cara lain untuk menilai kinerja dari supply chain. Namanya itu adalah SCORE atau Supply Chain Operation Reference. Nah, jadi di sini itu mirip, dia akan menganalisis dan juga menilai seberapa besar kinerja atau seberapa efisien kinerja dari supply chain itu sendiri. Nah, jadi untuk SCORE sendiri ada 4 prinsip. Yang pertama itu ada planning. Nah, planning ini tentunya berhubungan dengan penjadwalan dan perencanaan. Nah, untuk kasus Nike sendiri, kriteria ini tuh atau prinsip ini itu tuh dinilai dari bagaimana Nike bisa melakukan penjadwalan dan perencanaan. Itu tuh nanti hasilnya akan sesuai dan tepat waktu untuk sampai ke pelanggannya. Jadi titik apakah prinsip ini setelah dipenuhi dengan baik itu adalah ketika produk-produk Nike itu bisa sampai ke tangan customer tepat waktu dan tepat seperti apa yang customer inginkan. Lanjut yang kedua itu ada source. Nah, di sini itu berhubungan dengan penyediaan material atau raw materialnya. Nah, dari Nike sendiri kan sempat dijelaskan sebelumnya kalau Nike itu mengadopsi outsourcing dan juga ada diversifikasi penyedia. Nah, fokusnya itu di diversifikasi, di mana penyediaan raw material Nike sendiri itu tuh melibatkan berbagai negara. Nah, ini tuh melibatkan sekitar 17 negara dengan 117 vendor yang berbeda. Nah, ini tuh membantu Nike dalam mempersiapkan raw materialnya. Jadi di mana ketika ada satu yang nggak bisa, Nike itu masih punya backup lainnya. Oke, selanjutnya itu ada make. Nah, make di sini itu prinsipnya itu lebih ke produk jadinya. Jadi bagaimana Nike itu bisa membuat produk itu tuh sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan standarnya, dan yang pasti itu bisa memuaskan customernya sesuai dengan harapan customer. Nah, jadi nilainya itu bisa salah satunya dinilai dari respon dari customernya. Yang terakhir itu adalah return. Nah, jadi return ini prinsipnya ini tuh mirip seperti kalau misal nih ada customer yang tidak puas dengan produknya, misalnya produknya cacat atau misal tidak sesuai pesanannya, itu bisa dikembalikan ke Nike. Atau misalnya juga ada customer yang ingin menjual sepatunya atau apparel Nike ke Nike itu. Nah, jadi kalau Nike sendiri itu memiliki 3 cara untuk return, cara pengembalian. Yang pertama itu ada Nike refurbishment, itu dia melakukan penukaran. Kemudian ada in-store
itu melalui store-store atau melalui toko-toko Nike yang ada. Kemudian yang terakhir itu ada online return. Jadi nanti Nike akan melayani melalui online, nanti bakal ada deliverynya sendiri yang akan mengambil atau mereturn dari produk Nike-nya itu sendiri.